kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, utang itu memang harus dibayar. Jangan sampai utang belum terbayar, usia kita sudah dipanggil sama Allah, seperti itu. Apabila Anda sudah menemukan hidayah yang diberikan sama Allah, jangan ragukan. Insya Allah masyarakat tanpa riba ini akan bermanfaat, ilmunya luar biasa, akan membantu Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MTR dimanapun berada, dengan senang hati kita kembali berjumpa di acara podcast MTR Lunas Utang Miliaran. Nah, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali nih. Ada yang berbeda dengan tamu kita saat ini. Beliau adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut. Siapa dia? Langsung ya, kita nanti akan berbincang-bincang bagaimana proses hijrah beliau sampai akhirnya kenal MTR dan bagaimana perasaannya setelah ikut MTR. Langsung aja, beliau sudah ada di samping saya, yaitu dengan Pak Agus dan Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kan mengikuti rangkaian program PPTR udah 4 hari nih, dan ini udah hari terakhir dan udah selesai. Gimana, masih semangat? Masih semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Agus, boleh perkenalan dulu nggak? Iya. Nah, saat ini Pak Agus aktivitasnya apa dan sebagainya? Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus Widodo, asal dari Malang, domisili di Singosari, untuk tempat kerja di TNI AL. Dan Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Hidayat, bekerja di suatu rumah sakit di Malang sebagai perawat, berdomisili di Singosari, Malang. Baik, Pak Agus, boleh cerita nggak Pak Agus? Ini gimana ceritanya ya, Pak Agus seorang anggota TNI ya, kemudian sampai akhirnya bisa terjebak utang, Pak Agus? Setelah saya ikut acara ini baru terbuka, dikarenakan pertama itu tadi dalam pikiran kalau kita nggak utang, kita kapan dapatnya rumah itu, seperti itu. Karena ya macam gitu, karena kita baru rumah tangga, dari mana uang itu? Ya itu tadi, akhirnya kita itu sama si abang itu, alhamdulillah sempat waktu itu ya kami investasikan itu SK saya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman lunak, jadi dipotong langsung dari gaji kita. Waktu itu gimana perasaannya Pak Agus? Waktu itu kan belum kenal MTR ya? Iya. Artinya mindsetnya masih terus berutang. Iya. Apa yang Bapak rasakan? Apakah memang berutang itu nikmat atau gimana gitu? Tidak, karena berutang itu yang kami rasakan hitung-hitungan. Dalam artian kita sisanya yang kita pegang ini berapa? Masih punya perasaan untuk berhutang lagi, dalam artian ke orang lain mungkin, atau mungkin ke saudara, seperti itu. Ya memang kita belum tahu ilmunya, sehingga kita ya itu yang kita lakukan setelah lunas, ngobrol berdua. Kira-kira Umi apa Mi yang kita ini ini ada yang ngutang lagi, peningkatan, ya kembali lagi SK kita lagi kita simpan di sampai apa? Akhirnya ketemu satu titik gitu ya. Apa sih yang membuat Pak Agus kemudian termotivasi mencari informasi mengenai MTR gitu kan? Iya. Kan waktu itu masih istilahnya masih biasa lancar-lancar aja kan hidup. Iya. Gimana Pak? Kalau masalah kehidupan ya namanya rumah tangga itu memang sih ada istilahnya bertengkar pasti. Gara-gara utang. Kalau gara-gara salah satunya itu. Baik. Nggak punya apa-apa, mau beli ini kan gitu, wajar, itu manusiawi. Nah, saya mengetahui MTR ini, saya kan juga hobi panahan tuh. Jadi waktu itu kami ingin melihat alat panahan, ternyata kok ada di situ MTR, lunas hutang miliaran, hanya 1 tahun bisa melunasi. Akhirnya kami lihat seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya ini videonya kami kirimkan ke WA-nya istri. Seperti itu. Dan istri gimana responnya waktu itu? Ya, sudah dilihat belum?
Apa? Belum. Iya. Baik. Sampai akhirnya waktu itu apa yang dilakukan setelah tahu wah ini ada MTR nih? Apakah nyari ke media sosial atau ketemu dengan pegiat MTR atau gimana? Nah, waktu itu kami langsung aja waktu itu akhir tahun ya, akhir tahun 2021 kami WA langsung. Jadi di situ ada buku merah itu kan, ada 2 nomor sama share reward. Alhamdulillah dari teman-teman MTR menghubungi kami menjelaskan bahwa MTR seperti ini. Dan alhamdulillah waktu itu kami ketemu Kang Rizka, kami ngobrol, setelah itu juga ketemu Kang Hari Bintang, alhamdulillah belum sama Kang yang dari Jatim itu, beliau menyampaikan, dan alhamdulillah ada waktu itu TBE, jadi kisah TBE di situ ada bulan Januari, tapi kami belum ada waktu karena kita kan sebagai abdi negara kan waktu itu kan memang hak kita memang, tapi kan karena waktu itu memang sudah diambil, kita nggak bisa mengambil untuk cuti. Dan alhamdulillah di bulan Maret itu 15-16 kemarin, saya minta sama Allah, alhamdulillah dikasih. Akhirnya dapat libur, selesai tugas selama 2 hari, kami ambil 15-16. Dan alhamdulillah kami ikut di Gresik mencari ilmu, dan luar biasa ilmunya di TBE. Dan waktu itu akhirnya ikut program TBE iya, di Gresik ya. di Gresik Bulan Maret ini. Kemarin ya. 15-16 kemarin ini. Baik. Nah, nih saya ingin tanya sama Ibu nih, Ibu ya. Iya. Sampai akhirnya kan sebelum kenal MTR ya masih bingung, masih pusing, bahkan masih sering cekcok ya dengan Bapak, salah satu gara-gara utang. Sampai akhirnya ketemu teman-teman MTR dan ikut program TBE. Apa yang didapatkan di TBE, Bu? Selama saya mengikuti TBE itu banyak sekali unlogicnya, terutama pada diri saya sendiri yang selama ini mungkin lupa, yang dulunya saya begitu kuat, dekat. Akhirnya dengan adanya TBE kemarin saya ikut, saya seperti dikembalikan, flashback kembali. Dulu ketika kami belum bertemu, saya masih belum bertemu suami, itu saya dekat sekali dengan Allah. Semua perintahnya itu saya lakukan. Tapi ketika saya jauh dari Allah, sepertinya saya dipanggil kembali. Kemana saja kamu selama ini? Kembali. Jadi sepertinya saya diluruskan lagi. Niatmu itu sebenarnya di dunia itu hanya sementara. Kedepannya masih panjang. Hidupmu itu bukan di dunia. Kembali. Istilahnya saya di flashbackkan untuk dibersihkan hatinya kembali. Terus saya sementara waktu pertama diperkenalkan sama suami, diberitahu ini apa sih sebenarnya, masa kok bisa sih lunas dalam waktu dekat, apa maksudnya ini. Setelah saya ikut TBE kemarin, sedikit ada gambaran, oh ternyata memang iman saya harus diuji. Keujian iman saya itu yang dicari, yang harus saya buktikan. Nah kebetulan kemarin juga banyak sekali ya unlogic yang saya mungkin rasa itu bukan, tapi ternyata itulah logiknya sebenarnya. Apa aja, Bu? Gambaran logik apa aja? Mulai dari saya jujur untuk bisa ikut TBE kemarin, saya sama sekali sama suami tidak punya uang untuk bisa ikut. Tapi kemudian ya itu Allah memberikan kesempatan untuk bisa ikut, itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Ada aja jalannya ya. Ada aja jalannya. Dari TBE ternyata dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali. Ya. Itu pun setelah keluar dari TBE itu untuk kita mengikuti PBTR ini, itu pun saya diuji kembali. Keimanan saya mulai diuji kembali. Saya ya itu kembali lagi saya belum bisa untuk daftar awal, padahal banyak kelebihan, banyak tawaran yang harus kemudahan-kemudahan yang disampaikan panitia kami hilangkan begitu saja karena yaitu tadi saya bisikan setan supaya ngapain sih? Oh kemarin sudah diberitahu itu bisa dan pasti bisa. Kamu mau cari apa di sana? Padahal di situ ilmunya yang harus saya dapatkan. Setelah saya tahu ilmunya, luar biasa. Masya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ingin tanya nih Ibu nih terhadap Bapak ya.
Gimana nih Bapak sebelum kenal MTR dan sudah kenal MTR, terutama setelah ikut TBE? Bapak kan beliau kan salah satu ini ya, anggota TNI gitu. Gimana waktu di TBE gimana? Sebelum ikut TBE. Sebelum ikut MTR gimana Bapak kesehariannya gitu kan? Kemudian setelah ikut TBE, apakah Bapak luluh atau gimana gitu? Ya kami seperti jadi memang betul seperti pengantin baru lagi setelah seperti mengetahui. Jadi kedekatan kami itu lebih banyak. Waktu luang kami, meskipun kami sama-sama bekerja, tapi kami berusaha menyisihkan waktu untuk itu. Tapi sebelumnya beliau bekerja mengurusi pekerjaan beliau, saya juga dengan urusan saya, dengan anak-anak pun sedikit sudah marah. Nah, sekarang berusaha untuk tenang. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Ketika ikut TBE gimana berusaha? Setelah ikut TBE alhamdulillah luar biasa ilmu tersebut. Yang rata-rata kebanyakan masyarakat Indonesia tahu, tapi tidak mau tahu dan tidak mau melakukan hal itu, gitu loh. Seperti ini seperti ini, tapi tetap dilakukan. Alhamdulillah setelah ikut TBE, alhamdulillah keimanan kita dimunculkan lagi untuk menjadi manusia, kita muslim, untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Karena kan di firman-Nya Allah sudah disampaikan bahwa aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku. Seperti itu. Baik. Sampai akhirnya Bapak dan Ibu kan ini jauh-jauh nih, Singosari, Malang ya, bela-belain kemudian setelah TBE kemudian ikut ke PBTR ya. Dari Malang ke Bogor gitu kan. Gimana Pak? Dan ini nggak 1 hari 2 hari, 4 hari. Betul. Bapak dan Ibu harus izin ya, cuti dan sebagainya gitu kan. Terjawab nggak sih Pak gitu di PBTR apa yang Bapak cari ini gitu? Luar biasa, logiknya Allah luar biasa. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dimudahkan segalanya. Dan itu luar biasa. Hari Jumat minggu kemarin itu kami tiba-tiba komunikasi sama komunikasi menanyakan masalah casing HP. Terus kami komunikasi gimana? Terus sampean aja Bi yang berangkat, benar. Ya udah kalau gitu saya mengajukan cuti. Alhamdulillah waktu itu pukul 15. Rekan-rekan juga sudah untuk bergiat untuk apel siang, sehingga alhamdulillah kami menghadap untuk melaksanakan cuti. Alhamdulillah semua dimudahkan, dilancarkan. Alhamdulillah juga dengan kondisinya istri. Hari Senin yuk kita dampingi. Waktu itu udah fokus sampean aja yang berangkat, saya aja yang berangkat gitu kan. Waktu itu saya langsung setelah ikut acara TBE kami ngadep untuk konsultasi lebih lanjut, mengarahkan coba Bapak ke OJK karena Bapak cuti kan. Alhamdulillah waktu saya datang ke OJK minta untuk itu, tiba-tiba saya turun posisi di mana, ayo dampingi aku lu. Akhirnya apa, kami jelaskan ngadep untuk permohonan cuti. Alhamdulillah dimudahkan, dilancarkan sehingga kita bisa untuk datang ke sini. Meskipun hari itu hari Senin kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami sudah menyampaikan kami mohon maaf tidak bisa. Salam hormat buat rekan-rekan MTR seluruh Indonesia sama tim Jawa Timur, saya sampaikan belum bisa. Alhamdulillah kami berusaha, kami sampaikan. Kang Rizka mau ditanyakan sama tim apakah diizinkan. Kalau menurut saya waktu ini sudah diberikan sama Allah nih kita berdua. Kira-kira terlambat kamu mau nggak untuk berusaha untuk mengambil ilmu? Saya berpikir jam itu detikannya kan semakin maju. Usia kita detik semakin berkurang. Kamu udah dikasih waktu nih untuk bisa mendapatkan ilmu. Kesempatan, alhamdulillah diizinkan. Alhamdulillah kami berusaha akhirnya. Berusaha, mepet, alhamdulillah. Ya sudah, unlogik itu sama Allah juga. Termasuk juga gini Ustadz. Saat kita berangkat, pada asar, Masya Allah, kami sampai di Bungarasi, bis itu sudah kurang 5 menit mau berangkat. Kami naik langsung berangkat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dimudahkan. Sampai sini pun sama. Pukul 6, kami 6-10 menit kami datang. Akhirnya apa? Selesai, mandi. Alhamdulillah udah panggilan masuk. Kami ikut di situ. Dan luar biasa perkataan doa. Dikasih kesempatan waktu sama coach, saya yang dipilih. Alhamdulillah kami bisa menyampaikan penyampaian kami. Baik. Apa yang Bapak kemudian dapatkan di PBTR? Bapak mendapatkan sesuatu itu yang Bapak harapkan apa?
Apa aja sih Pak gitu yang dikasih sama kos di PBTR sampai Bapak merasa belum seperti ini gitu? Yang pertama memang fundamental ya, kan ini ada kondisi ada 4 hari, ada pembelajaran fundamental bagaimana sih kita memahami seperti apa sih kita, bagaimana cara melunasi hutang di bank, seperti apa. Terus hari ketiga juga ada pembelajaran yang sangat luar biasa sampai hari keempat ini, sehingga kita terbuka. Jadi kita harus mengakui bahwa perbuatan kita itu salah. Betul. Dan kita harus meluruskan. Insya Allah kalau kita bukan meyakini dan memastikan bahwa kita dekat sama Allah untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah kemudahan itu akan segera dilunasi sama Allah di dunia. Seperti itu. Jangan sampai kita tahu ajal kita sudah dijemput, ternyata permasalahan itu akan diselesaikan Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk teknik-teknisnya juga ya Pak? Iya, termasuk teknik-teknisnya juga seperti itu. Jadi setelah ikut PBTR udah tahu teknisnya, Alhamdulillah. Action aja ya Bu ya? Siap, Ya, action. Apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya? Siap, jadi bekal betul, gitu ya. alhamdulillah. Boleh tahu Bapak total utangnya saat ini berapa totalnya? Saya total utangnya kurang lebih sekitar 350 juta. Alhamdulillah sudah berjalan kurang 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun ya. Termasuk Ibu atau gimana? Bukan, ibu sendiri juga. Sendiri juga masing-masing gitu. Masing-masing. Kalau ditotalkan berapa total? Totalnya kurang lebih sekitar 550. Jadi selama ini penghasilan atau gaji itu terpotong ke situ terus gitu Iya, ya? Iya, betul. Jadi hanya dapat sisanya aja. Siap. Jadi sampai kami pensiun baru lunas. Nah itu makanya. Putra-putri berapa sekarang? Putra-putrinya berapa? Terputih. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Iya, harusnya kan putra-putri jadi prioritas ya. Iya, Tapi betul. selama ini memprioritaskan asuran terus. Modal asuransi. Insya Allah mudah-mudahan banyak doa dari Amin, teman-teman amin ya rabbal doa alamin. dan Ibu, insya Allah Amin. lunas utang jaminan Allah. Amin, 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 ya Rabbal amin. alamin. Nah, kemudian ada yang ingin Pak Agus sampaikan untuk teman-teman di luar sana. Bisa jadi gini Pak, di luar sana banyak nih teman-teman yang berniat ya ingin hijrah tapi bingung Pak harus ngapain ya, karena tekanan utang betapa dasarnya dari sana sini gitu menekan diri kita. Ada nggak yang mau disampaikan? Nggih. Silakan. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, utang itu memang harus dibayar. Jangan sampai utang belum terbayar, usia kita sudah dipanggil sama Allah, seperti itu. Apabila Anda sudah menemukan hidayah yang diberikan sama Allah, jangan ragukan. Insya Allah masyarakat tanpa riba ini akan bermanfaat, ilmunya luar biasa, akan membantu Anda sekalian. Itu Ustaz. Dari Ibu ada tambahan mungkin? Untuk rekan-rekan yang merasa masih bingung untuk apa sih masyarakat tanpa riba ini wadahnya, saatnya lah kita keluar dari hutang dan saatnya kita untuk berjuang ke jalannya Allah. Inilah tempatnya, karena dengan kita lunas utang, hati kita jadi plong, keluarga kita semakin dekat, kebahagiaan kita bersama anak-anak, waktu luang kita banyak untuk memikirkan itu. Jadi inilah tempatnya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan untuk umat kita sesama muslim-muslimah di Indonesia ini. Amin. Amin. Pak Agus, Beria, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Ustaz. Ini saya kesempatan ini dapat banyak pelajaran nih dari Bapak sama Ibu ya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Agus dan Bu Lia ya segera cepat lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal Kemudian alamin. rezekinya makin berkah dan berkah. Amin, Amin ya Oke. rabbal alamin. Insyaallah gimana teman-teman saudara rekan MTR dimanapun berada, alhamdulillah ya dapat inspirasi dan dapat insight positif dari Pak Agus dan Bu Lia di perbincangan kita kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya mohon doanya juga untuk teman-teman dimanapun berada, supaya Pak Agus dan Bu Lia Insya Allah ya makin istiqomah, Amin. makin harmonis, Amin. dan makin berlimpah rezeki, berkah berkelimpahan ya. Amin. Insyaallah. Terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.